Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kita jumpa lagi dalam channel saya, Bait Qur'ani Tahfiz Media. Kita masih mempelajari ilmu waris Islam dan sekarang video saya yang ke-8, yaitu tentang syarat-syarat pemberlakuan bagian pasti yang ketiga. Bagian pasti untuk saudara perempuan kandung, ukhtun syaqiqah. Oke, kita lihat syarat-syaratnya. Di diagram kita ada bagian untuk ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung. Bagiannya ada 4, 2/3, atau 1/2, atau asobah bil ghair, atau asobah ma'al ghair. Apa syaratnya ukhtun syaqiqah mendapat 2/3, 1/2, asobah bil ghair, atau asobah ma'al ghair? Kita saksikan. Yang pertama, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung mendapat 2/3 jika berjumlah 2 orang atau lebih. Jika hanya 1 orang, maka ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung mendapat 1/2. Baik 2/3 maupun 1/2, syaratnya tidak boleh ada akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung. Ibnu ibnin, cucu laki-laki, anak laki-laki. Ibnun, anak laki-laki. Abun, ayah. Jaddun, kakek. Dan bintun, anak perempuan, serta bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kenapa? Karena jika ada akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung, maka ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung, tidak mendapat 2/3 atau 1/2, tetapi menjadi asobah bil ghair. Asobah bersama akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung. Jika ada ibnu ibnin, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnun anak laki-laki, abun ayah, jaddun kakek, maka jika ada mereka, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung, dan akhun syaqiq, saudara laki-laki kandung, terhalang. Kenapa tidak boleh ada bintun, anak perempuan, atau bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki? Karena jika ada mereka, maka yang mengambil 2/3 atau 1/2 adalah bintun, anak perempuan, atau bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang terakhir, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan kandung menjadi asobah ma'al ghair jika almarhum atau almarhumah tidak memiliki keturunan laki-laki, hanya memiliki keturunan perempuan, bintun, anak perempuan, atau bintu ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari syarat-syarat pemberlakuan bagian pasti untuk saudara perempuan kandung. Kita ambil beberapa contoh untuk menguatkan pemahaman kita. Misalnya ada seorang meninggal dunia, katakanlah seorang suami, meninggalkan harta waris sebanyak 480 juta. Ahli warisnya ada istri, nenek, ibu, dan saudara perempuan kandung serta paman. Berapa bagian masing-masing? Maka kita hitung ya. Istri zaujatun. Ini dari awal sudah kita pahami berapa bagian istri, 1/3 kalau tidak istri 1/4 kalau tidak ada anak. Ini ada anak, enggak ada ya. 1/4. Nenek bagiannya 1/4. Nenek karena ada ibu, mau nenek dari jalur ayah, jalur ibu, semuanya terhalang. Umun, ibu. Nah, ibu tidak terhalang, justru ibu menghalangi nenek ya. Umun, ibu baginya 1/3 atau 1/6. Umun mendapat 1/3 jika almarhum tidak memiliki keturunan sama sekali, atau saudara almarhum hanya 1.
Berarti ini almarhum saudara cuma satu nih. Berarti ibu 1/3. Kemudian ada saudara perempuan kandung 1 orang. Nah, saudara perempuan kandung bagiannya 1 orang 1/2. Ingat tadi kita sudah pelajari berapa bagian-bagian. Kemudian paman kandung. Paman bagiannya adalah asobah, sisa. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak dapat. Oke. Berapa bagian masing-masing? Kita lihat. Ada 4, 3, 2. Berarti KPK-nya 12. Ambil 12. 12 bagi 4 sama dengan 3. Nenek terhalang nggak dapat. 12 bagi 3 kali 1 sama 4. Kemudian untuk saudara perempuan kandung setengah dari 12, 6. Ada sisa nggak? Kalau ada sisa dapat, kalau enggak, nih berapa Maman? Ada sisa nggak? 6 tambah 4 10 tambah 11 tambah 3 13. Berarti nggak ada sisa ya, nggak dapat ya. Berarti total sama berapa? 13. 13. Iya, 13. Ini total saham 13. Berapa bagian masing-masing? Agak susah nih kalau 480. Kita bikin aja sekitar 260 juta. Jumlah harta 206 juta biar enak ngitungnya. Berarti total jumlah harta dibagi total saham sama dengan N kali saham. Itu bagian masing-masing. Jumlah harta 260 juta, total saham 13. Berapa? 26 bagi 13, 20 juta. Nah, dengan pembagian 20 juta, maka saham istri 3, berarti 3 kali 20, berapa? 3 kali 2, 60 juta. Nenek nggak dapat. Kemudian ibu berapa? Ibu 4 kali 20 juta sama dengan 80 juta. Nah, ini yang kita cari, saudara perempuan kandung sendirian. 6 kali 20 juta, 120 juta. 6 kali 2, 120 juta. Berapa total harta? 60 tambah 80, 4. Ya enggak? Ini 140 tambah 120, 260 juta pas. Nah, inilah bagian untuk saudara perempuan kandung sendirian. Oke ya, kita dapat angkanya. Coba sekarang kita cari soal kedua. Bagaimana kalau meninggalkan ahli waris istri, ibu, 2. Saudara perempuan kandung, tadi kan 1, sekarang 2. Dan seorang nenek. Berapa bagian masing-masing? Istri karena tidak ada keturunan mendapat 1/4. Ibu, ya, ibu mendapat 1/, tidak ada, tapi ada 2 saudara ya. Jadi ibu kalau saudara cuma 1 dapatnya 1/3. Kalau 2 saudara maka ibu 1/6. 2 saudara perempuan kandung 2/3. Nenek terhalang oleh ibu. Maka berapa kita cari KPK-nya? Ada 4, ada 6, ada 3. Bisa dibagi 6, bisa dibagi 4, bagi 3. KPK 12. Ke sini aja kita, biar nggak benturan ke sini. Ya. Nah, dengan KPK 12, maka saham istri adalah 12 bagi 4 ke 1, 3. Saham ibu 12 bagi 6 kali 1, 2. Untuk saudara perempuan kandung 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Kembali lagi total sahamnya 13. TS total saham 13. Berapa bagian masing-masing ahli waris jika jumlah hartanya 460, berapa tuh? 26, 26, 52.
Biar enak deh kita bikin jumlah harta 520 juta, biar enak baginya. Nanti untuk yang begini bisa cari dengan kalkulator. 520 juta maksud saya, 520 juta. Berapa tuh 520 juta dibagi 13? 40 juta, ya kan? Benar nggak? 40 juta. Maka bagian masing-masing istri 40 kali 3 juta, 120 juta. Ibu 40 kali 2, 80 juta. 2 saudara perempuan kandung, 40 kali 8. Berapa? 4 kali 8, 32, 320 juta. Total harta 520 juta. Nah, demikian. Kalau untuk saudara perempuan kandung masing-masing tinggal dibagi 2. 160 juta dan 160 juta. 10 80 juta. Demikian. Jadi kita sudah ambil 2 contoh untuk bagian saudara. Kita ambil contoh ketiga biar sempurna. Bagaimana kalau ahli waris lengkap ada saudara laki dan saudara perempuan? Kita ambil contoh seorang meninggal dunia, ahli warisnya ibu, nenek, saudara laki-laki dan perempuan. Ya, kita ambil coba. Ibu berapa bagiannya? Kalau ada 2 saudara, maka ibu 1/3. Ingat, bagian ibu 1/3 atau 1/6. Kalau tidak ada saudara, atau saudara hanya 1, maka ibu mendapat 1/3. Tapi kalau 2 saudara atau lebih, ibu mendapat 1/6. Ada 2 saudara ya? 1/6. Oke, jaddatun nenek. Nenek karena ada ibu tak dapat. Kemudian sisanya seluruhnya buat saudara laki dan perempuan kandung, kedua-duanya asobah. Sekarang berapa KPK? Ambil aja 6, kan ada cuma 1 nih, 6. Maka ibu mendapat 1, jaddah nggak dapat, sisanya 5. Nah, 5 untuk 2 orang. Jadi berapa bagian masing-masing? Jadi tinggal dibagi aja. Ini total saham 6. 120 bagi 6 sama dengan 20 juta. Nah, berapa bagian ibu? 1 kali 20, 20 juta. Berapa nenek? Nggak dapat. 2 saudara laki dan perempuan berapa? 5 kali 20, 100 juta. Dah. Kalau mau dibagi masing-masing, saudara laki perempuan tinggal kita garis di tengah. Bagian mereka dibagi 2 ya. Dibagi 2 ini. 100 juta dibagi 3 karena laki 2 perempuan 1. Laki 2 perempuan 1, 3. Bagusnya enggak di sini pembagiannya. Coba kita selesaikan dulu dengan mudah. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Kalau ada yang seperti ini namanya ditashih. Sebelum dapat uangnya ditashih dulu. Jadi bagian laki-laki 2, perempuan 1. 2 tambah 3. Maka seluruh bilangan dikali 3. Dikali 3. Kali 3. 6 kali 3, 18. 1 kali 3, 3. Nggak dapat, 18. 3 tambah 18, 21. Nah, sekarang, ya. 3 kali 5, 15. Ini 18. Dah. Nah, baru kita bagikan total saham yang baru. Total sahamnya 18. 120 dibagi 18. Gak sulit nih ya. 120 bagi 18. 120 juta dibagi 18.
120 bagi 18 kali, coba 120 bagi 18 sama dengan 18 kali 46, 18 8 6 4 4 6 1 4 8 enggak dapat. Kita biar mudah aja ya, kita ganti contohnya 360 aja dah, biar gampang. 360 juta dibagi 18, dapatnya 20 juta. Nah, gitu. Maka saham masing-masing kali 20 juta. Ibu Umun 3 kali 20, 60 juta. Nenek nggak dapat, 2 saudara. Langsung 2 saudara, 15 kali 20. 15 kali 20, 300 juta. Nah, maka untuk masing-masing dibagi masing-masing sahamnya. 300 bagi 3, 100 kali 2, 200. 300 bagi 3, 100 kali 1, 100 juta. Nah, kan lebih enak begini, daripada kita ada bilangan koma-koma. Nah, jadi ini adalah solusi untuk menyelesaikan pembagian waris, menghindari bilangan koma. Mudah-mudahan kita bisa paham. Kalau belum, silakan diulang-ulang videonya sampai betul-betul paham. Kita akan masuki materi berikutnya yang mungkin tantangannya lebih menarik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.